Oke, kita mulai aja ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini masih diberikan rahmat buat kita semua dalam rangka kita bincang-bincang tentang persiapan untuk melaksanakan atau menyiapkan ya rancangan bukan rancangan lagi, sudah aktualisasi ya, laporan aktualisasi. Nah, jadi secara ini untuk memudahkan nanti adik-adik semua, tentunya kita perlu juga membicarakan secara bersama sehingga nanti adik-adik tidak mengalami kesulitan pada saat menyusun. Sebetulnya ketika yang sudah kita share itu ya, dari bahan-bahan kita share itu sudah cukup ya, sudah cukup. Nah, namun ada beberapa hal yang terlebih dahulu kita sampaikan berkenaan dengan masalah laporan. Karena kemarin ini kita keterbatasan waktu, jadi tidak sempat menjelaskan semua. Nah, kita sampaikan mungkin yang pokok-pokoknya saja dari yang sering terjadi perubahan-perubahan atau perbaikan laporan-laporan yang sudah dibuat oleh peserta-peserta di masa lalu. Nah, tentunya hal ini supaya jangan nanti terulang bagi kita karena pada umumnya berada di situ gitu ya, pada umum di situ. Nah, pertama yang ingin kita sampaikan adalah nanti dalam penulisan baik secara pemakaian hurufnya ya. Kalau Times New Roman itu 12, Arial itu 11 ya. Kemudian ukuran kiri kanan di atas di bawah. Nah, ini dipedomani saja nanti kepada buku ya, buku pedoman yang sudah di-share beberapa waktu lalu pada saat kita akan melaksanakan rancangan aktualisasi. Nah, itu masalah penulisan. Kemudian yang kedua, lembar 1, 2, 3 ya, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tolong diperhatikan nanti karena kita ada laporan hasil atau aktualisasi, jadi tidak ada lagi nanti ya yang tertulis di situ rancangan. Ya, ini sering juga terjadi nih. Karena dia kopas dari yang sebelumnya gitu. Covernya kadang kopas. Berita acara kadang dikopas dari yang lalu. Lupa. Ya. Nah, kadang-kadang di atasnya itu seperti di berita acara, di atasnya sudah laporan aktualisasi. Tapi ketika ada kalimat di bawah, diseminarkan pada rancangan aktualisasi ya, kerancangan lagi. Nah, itu karena kopas ya. Jadi tolong nanti dibaca ulang. Ya. Dan itu sering terjadi. Nah, karena itu sering terjadi, itu makanya kita sampaikan ya, narasumber atau penguji itu dia karena itu sudah sering ya, nah, dia melihat dari sisi itu dulu. Nah, jadi bagaimana kita waspada ya dari kemungkinan-kemungkinan yang sering terjadi itu tidak menjadi perhatian lagi oleh penguji. Nah, jadi masalah rancangan ya, nggak ada lagi kata rancangan. Kemudian, kalau ada penulisan dalam bentuk bahasa asing, bahasa Inggris kah? Ya. Nah, tolong nanti itu dimiringkan sesuai dengan kaidah penulisan, kaidah bahasa ya, penulisan bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa asing yang masih ada itu tolong dimiringkan penulisannya. Nah, ya bahasa asing. Nah, termasuk di judul itu. Nah, termasuk judul, tolong dimiringkan nanti itu. Nah, itu sudah dua. Yang ketiga, baru masuk kepada yang berada di tabel. Nah, saya sudah cek tadi teman-teman yang sudah dulu ini ada Dwi,
kemudian Efra ya, siapa lagi itu tadi tuh, Angga, kemudian si siapa satu lagi tadi yang sudah mengirim, Celia, Seli. Nah, jadi secara umum itu yang ingin saya sampaikan dulu nanti ya secara umum di bab 3 itu di realisasi itu masih ada kata-kata akan gitu. Nah, kalau dia sudah realisasi, berarti nggak kata akan lagi. Tapi di rancangan kemarin betul. Karena dia akan melaksanakan gitu. Nah, tolong dilihat nanti itu semuanya ya. Karena kita sudah realisasi, berarti tidak akan lagi gitu. Ya. Nah, boleh pakai telah, boleh tidak sudah, atau nggak pakai kata itu juga apa-apa. Karena dia sudah menunjukkan bahwa itu sudah kita kerjakan gitu. Tapi kalau akan, nah berarti dia kan belum melaksanakan. Sementara kita sudah laporan aktualisasi. Nah, jadi tolong diperhatikan nanti tidak ada lagi kata akan di dalam ya. Nah, itu yang keempat. Kemudian masih yang berada di dalam. Ada yang masih tertinggal ya atau tidak sama dalam penulisan. Dari tahapan-tahapan kegiatan ada yang tidak masuk nilai berakhlaknya gitu. Lain ada. Nah, ini perlu disamakan. Kalau kita memasukkan nilai berakhlaknya, masukkan semua. Jangan ada yang tertinggal gitu, ya kan? Nah, ya. Jadi ini, jadi masukkan semuanya ya. Nah, cuman tolong diperhatikan nanti, ya, karena kita masih memakai kalimat itu, jadi nanti jangan dikopas yang berada pada rancangan. Karena kalau dikopas pada rancangan, itu dia tadi nggak nyambung lagi ceritanya. Di rancangan itu kata kita akan melaksanakan gitu. Jadi bahasanya berbeda dengan kita telah melaksanakan. Nah sekarang bahasa realisasi. Jadi bahasa realisasi itu ya kita sesuaikan dengan kalimat-kalimat atau beri bentuk kegiatan yang kita kerjakan itu. Nah itu bahasa realisasi ya. Nah dalam bahasa realisasi ini dari semua untuk memudahkan ada kata kunci ya yang sering juga kita pahami. 5W1H. Apa itu 5W1H? Eh? What? 5W1H. What? What? What, Huh? where, when, Why? Where? Who? Nah, how. Where? nah gitu kan? I. Nah, gitu. Jadi artinya begini nih, ya. Eh, tidak setiap tahapan kelimanya itu gitu. 5W1H tidak. Tapi mungkin di antara yang penting misalnya begini nih. Kapan? Ya, when. Kapan itu berarti tanggal kita mengerjakannya. Ya kan? Tanggal kita mengerjakan. Kalau harinya sama, bisa saja kita tambah dengan kalimat tadi sebagian sudah ada tadi yang membuat ya. Setelah itu saya menemui mentor gitu. Jadi setelah dia apa? Saya membuat janji bertemu dengan mentor. Nah, ya kan bertemu dan itu sudah saya lakukan. Ada ditampilkan screenshot. Nah, setelah itu saya menemui mentor. Nah, berarti ada dihubungkan saja kalimat seperti itu. Berarti setelah kita berjanji tadi itu, ya kan setuju. Nah, kemudian menemui mentor. Nah, disesuaikan kalimat dengan yang seperti itu. Nanti setiap tahapan itu di situ kita beri bukti yang lebih pas atau lebih cocok gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak di realisasi itu buktinya. Yang paling pas atau paling cocok dengan bunyi tahapan kegiatan itu. Nah, yang lain yang banyak itu nanti itu kita taruh di lampiran. Di lampiran. Nah, begitu. Ya. Jadi ini ya. Jadi jangan nanti kalau masuk pakai dia nilai berakhlak masukkan semua. Nah, kemudian tolong di recheck lagi. Kadang-kadang masih tertinggal kata-kata ya. Seperti kalau nggak salah tadi juga ada di Angga ya.
saya menemui saya, kemudian langsung saja. Tapi siapa yang ditemui itu nggak ada di situ, mentornya kah atau yang lain kah, tertinggal gitu. Tapi itu sangat menentukan gitu, menemui siapa gitu. Nah itu tertinggal dan itu biasa, jadi sering terjadi karena begini. Kita membuat laporan itu kadang-kadang kan sudah eh, apa bahasa awalnya latalunggu bahanko baru membuat itu. Dek latalunggu kadang-kadang itu yang lupa. Nah, itu makanya saling mengingatkan. Jadi caranya bagi kita adalah sebelum nanti kita men-share ya ya tolong dibaca ulang gitu. Dibaca ulang. Nah, karena kesalahan-kesalahan seperti itu mungkin saja terjadi karena bahannya sudah bertumpuk, lalu baru kita nanti khusus waktu disediakan untuk mengerjakannya. Nah, karena waktu khusus mengerjakannya sudah banyak bahan, sehingga kadangkala dalam pengetikan pun ada yang tertinggal. Nah, jadi bagi kita sekarang ini bagaimana kita lebih lebih cermat ya, lebih teliti sebelum itu nanti kita kirim ya hasil akhirnya. Nah, itu untuk di bab 3-nya. Kemudian nanti ada faktor penghambat ya, faktor pendukung. Nah, ini saya hubungkan saja nanti dengan kesimpulan di saran. Pada saran nanti ada di semua, kalau kegiatan kita itu kemudian solusi yang kita tawarkan ada faktor penghambat dan itu butuh kelanjutan nanti kita tangani, maka munculkan nanti di saran. Misal nih, ada yang membuat aplikasi, ya Google Form kah, atau Spreadsheet kah, namanya ya, yang kita masih membutuhkan sinyal dan sebagainya atau bentuk-bentuk lain. Nah, di faktor penghambat itu kita kemukakan waktu uji coba ternyata tidak maksimal gitu. Tidak maksimal itu sering sinyal itu tidak stabil. Tidak stabil. Nah, berarti dia menghambat. Nah, itu kendala kita temukan pada saat uji coba. Di saran nanti dia muncul dari semua. Apa yang disarankan? Karena ini adalah solusi yang akan kita kerjakan selanjutnya. Bagaimana itu bisa berjalan nanti dengan lancar? Berarti ada hubungannya dengan masalah sinyal. Ya kan? Nah, apa yang mungkin kita kemukakan? Nah, tergantung. Kalau mungkin kapasitas servernya yang terbatas, maka kita sarankan kepada pimpinan. Nah, apa yang kita sarankan itu? Nah, di saran itu adik-adik, jelas isi saran, jelas yang akan menindaklanjuti saran. Nah, siapa yang akan menindaklanjuti saran itu? Jangan bahasa terlalu umum. Kalau bahasa terlalu umum nanti nggak jelas siapa yang akan menindaklanjutinya. Nah, kalau contoh seperti tadi umpamanya tidak lancarnya ketika kita uji coba itu pengaruh daripada sinyal. Nah, server kita itu mungkin terbatas. Berarti ini yang kita munculkan di saran. Apa saran kita? Nah, umpamanya begini. Disarankan kepada pimpinan untuk menambah kapasitas server sehingga ya kan proses penggunaan aplikasi bisa berjalan dengan baik. Gitu. Berarti kita sarankan kepada pimpinan untuk penambahan kapasitas server. Tapi kalau umpama tidak, dia sudah ada kendala. Masalahnya sinyal tadi itu yang tidak stabil. Lalu tidak kita sarankan. Kalau tidak kita sarankan, berarti nanti apa yang kita buat itu tidak akan berjalan dengan baik gitu. Ya kan? Nah, ini berarti kesimpulan di antaranya kita ambil dasarnya itu dari faktor penghambat. Nah, kalau dia faktor penghambat. Nah, kalau ada yang umpamanya membuat data, tidak ada komputer khusus, sementara kita butuh komputer khusus tentang data umpamanya. Kalau itu yang kita butuhkan ya, berarti nanti di saran kita munculkan. Nah,
disarankan kepada pimpinan agar data ini bisa berjalan dengan baik dan itu lebih khusus ya supaya dia berjalan lancar, maka disarankan untuk menyediakan satu komputer ya atau laptop yang tentang masalah untuk data itu, keperluan data itu pamannya. Karena kalau bercampur semuanya nanti di situ kemungkinan nggak optimal juga. Nah, butuh kita komputer, munculkan di saran. Tapi kendalanya, tapi awalnya itu dari kendala tadi, ya. Karena ketika kita mencoba menginput, ya, ternyata komputer yang ada itu semuanya memakai gitu kan. Nah, berarti nggak ada komputer khusus gitu. Nah, jadi kalau demikian berarti ini terkendala karena keterbatasan komputer. Maka disarankan untuk ada pengadaan komputernya. Muncul di saran. Nah, seperti itu Dede. Itu kalau nanti ada ketemu di faktor penghambat. Nah, itu sumber pertama ya, kita sambil jalan saja ya, sumber pertama. Nah, kemudian baru nanti berarti dengan saran kita lanjutkan. Di saran itu berikutnya adalah bersumber nanti daripada apa yang kita buat dan dasarnya bisa dari kesimpulan. Nah, itu pengantar. Nanti kita jelaskan di situ ya. Sudah jelas ya. Itu antara faktor penghambat, jadi ada kaitannya kalau ada faktor penghambat. Tapi dari semua, kalau yang menghambat itu karena kemarin banyak tugas, kemudian bersamaan dengan bulan Ramadan umpamanya, nah itu nggak perlu dimuncul lagi kan di saran karena dia sudah berlalu. Nggak perlu lagi disaran karena sudah berlalu. Ya, sementara kegiatan dia tidak terkait dengan masalah itu kelancaran ke depan. Nah, itu kan masalah waktu, lingkungan. Tapi kalau yang peralatan tadi, yang untuk sinyal tadi, itu memang butuh untuk selanjutnya gitu. Nah, itu dia ya dari saran. Nah, jadi kalau umpamanya nanti kan rata-rata tadi kalau saya lihat ya dari sudah 4 itu diantaranya itu masalah tugas ya, banyak tugas, keterbatasan tenaga yang membantu kita pada saat kita melaksanakan aktualisasi. Kemudian bertepatan dengan Ramadan, jadi tidak maksimal. Nah, itu nggak perlu dimunculkan di saran karena itu sudah berlalu dan itu kan tidak berulang. Beda dengan yang namanya seperti server atau umpamanya yang harus ada komputer. Nah, itu kan untuk selanjutnya, maka muncul di saran. Nah, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ya. Masuk kita kepada kesimpulan. Nah, dari ini. Ini umum saja ya. Nggak banyak lagi yang adik-adik akan perbaiki. Cuman ada yang perlu penegasan di situ supaya nanti dia itu relevansi dari judul sampai ke belakang ya kesimpulan saran itu memang betul-betul dia nampak gitu. Tidak ada dia yang terputus atau terpisah gitu. Ya kan? Terpisah ya, berdiri sendiri gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita lihat nanti. Nah, oleh sebab itu nanti di kesimpulan. Nah, ini dari ini. Di bahan untuk perbaikan laporan yang saya kirim itu sebetulnya sudah ada di dalamnya. Cuma kadang-kadang kalau kita membaca kan butuh lagi pemahaman ya. Karena bahasa tulisan itu juga tergantung pada saat kita membaca intonasi kita. Jadi kalau intonasi kita nggak pas nanti terjemahnya kan beda tuh kan. Beda itu. Nah, seperti ini umpama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, anjing haram dimakan gitu kan. Nah, kalau penekanan seperti tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, anjing haram dimakan. Nah, jadi bapak-ibu itu anjing gitu. Nah, tapi kalau intonasinya bapak-bapak, ibu-ibu, anjing haram dimakan. Nah, kalau beda kan? Intonasi kalimat itu juga gitu. Ya kan? Nah, atau bapak-bapak, ibu-ibu, anjing haram. Nah, kan? Nah, dimakan katanya. Berarti dia memakan anjing haram. Nah, itu intonasi. Nah, itu kalau kita membaca ya. Jadi sekarang yang kita bentuk memudahkan ya. Itu kan contoh saja tadi ya. Jadi pemahaman itu pengertian tak terlepas juga dari intonasi kita yang membaca. Nah, dari kesimpulan pertama ya. Pertama yang intinya adalah bahwa kita telah melaksanakan semua kegiatan. Nah, berapa kegiatan itu? Umpamanya 7 atau 8.
Nah, semua kegiatan itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, kata terlaksana dengan baik, adik-adik semua, itu sudah menutup celah penguji untuk bertanya. Apakah sudah terlaksana ini katanya? Kan sudah berbunyi dia. Sudah Pak, gitu kan. Kadang-kadang nggak dibaca juga tuh oleh penguji, jadi dia bertanya juga, padahal di simpulan sudah ada. Semua kegiatan sudah terlaksana dengan baik, gitu kan. Sudah kita bunyikan. Cuma orang kok nggak dibaca kan. Tapi bagi kita sudah ada tertera gitu kan. Hanya penguji itu galak seorang kalau alun sempat membaca leceh kan. Malu seorangnya kan. Nah, jadi itu. Jadi pertama adalah karena berhubungan dengan kegiatan ya. Jadi semua kegiatan ada 7 kegiatan, ada 8 kegiatan dan semuanya sudah terlaksana dengan baik. Nah, boleh digabungkan di situ dengan berakhlaknya, boleh poin berikutnya berakhlak ya. Sudah dilaksanakan semua dengan baik dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak gitu. Ya. Nah, berarti dia 1 poin ya, sudah masuk nilai berakhlak. Ada juga yang membuat nilai berakhlak itu dia berada pada poin kedua, ya kan? Dari semua kegiatan yang sudah dalam proses perencanaan dan itu semuanya sudah terlaksana dengan baik dan sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak gitu. Ya kan? Nilai berakhlak. Jangan sampai tinggal yang dalam kesimpulan itu berakhlaknya. Karena intinya kan sikap perilaku. Adik-adik membuat di bab 3 itu kan sikap perilaku itu. Bukti-bukti yang lain bukti-bukti itu pendukung ya. Nah, jadi jangan sampai lupa, jangan tertinggal ya berakhlak yang baik. Nah, kemudian setelah itu ya, adik-adik mengambil berarti sudah berapa intinya itu? 2 ya. Pertama, semua kegiatan sudah terlaksana dengan baik. Yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatan kita sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak. Kedua, yang ketiga adalah ini sesuai dengan judul dari ini. Yang ketiga nih, judul. Apa yang judul itu? Kalau ada adik-adik yang membuat kata begini umpamanya, optimalisasi atau meningkatkan gitu ya. Maaf ya, saya agak batuk nih. Cuaca juga pengaruh ya. Misalnya begini nih. Peningkatan pemahaman pasien terhadap penyakit ini itu, atau peningkatan pengetahuan pasien itu, atau optimalisasi gitu kan pemahaman pasien. Intinya kan ada peningkatan. Nah, ketika ada peningkatan itu adik-adik, itu dia nanti terjawab ya, betulkah terjadi peningkatan? Nah, gitu. Ya kan? Karena judulnya peningkatan. Betulkah terjadi peningkatan? Nah, dalam kesimpulan yang ada dibuat itu adalah sesuai dengan judul, ya kan? Dengan melaksanakan kegiatan pembuatan leaflet, umpamanya ada yang leaflet ya, atau sosialisasi, maka telah terjadi peningkatan pemahaman atau peningkatan pengetahuan keluarga pasien dan keluarga pasien tentang penyakit ini. Kemudian, kalau ini agak panjang sedikit nih. Nah, hal ini dapat dibuktikan. Nah, pembuktian itu adik-adik sandingkan sebelum adik-adik membuat kegiatan itu dengan setelah membuat. Sandingkan itu. Misalnya begini kan, tadi kan rendahnya pengetahuan itu, ya kan? Nah, rendahnya pengetahuan. Sebelumnya banyak pasien yang tidak paham dan tidak mengerti, bahkan pasif untuk tahu tentang masalah penyakit itu, gitu kan? Sebelumnya nih. Akan tetapi setelah dilaksanakan kegiatan ini, pasien itu sangat aktif dan sering bertanya. Dan ketika ditanya pada umumnya sudah banyak yang bisa memahami. Nah, berarti nampak peningkatannya. Setelah kita membuat leaflet, setelah kita melakukan sosialisasi umpamanya. Ya kan? Nah, dari mana nanti itu dijelaskan? Adik-adik, kemukakan dasar
atau data yang dikemukakan ya. Dari mana bukti peningkatan itu ya? Nah, sudah ada sandingan sebelum dan setelahnya ya. Nah, berdasarkan pengamatan umpamanya. Kalau pengamatan mungkin tadi ya ada yang dia sebelumnya pasif, sekarang sudah aktif bertanya, ya kan? Dulu diam saja. Ada juga dari sisi yang membuat angket. Kalau yang membuat angket atau kuesioner lebih enak menjelaskan, tapi nggak usah panjang-panjang deh, dia singkat saja ya, karena dia kesimpulan. Nah, ini dapat nih dari 10 responden ya dan 20 pertanyaan yang diajukan. Ya, dari 20 pertanyaan, rata-rata situ sudah menjawab ya, bagus atau tahu itu. Nah, hanya bagian kecil yang enggak. Itu kalau dengan angka. Jadi itu menggambarkan kata peningkatan tadi atau kata optimalisasi tadi. Tapi kalau yang membuat baru, tentu enggak seperti itu lagi kesimpulannya. Ya kan? Kalau membuat baru, karena dari yang belum ada sekarang sudah jadi ada. Cuman nanti kita bisa menggambarkan bahwa terjadi perubahan kepada yang lebih baik. Misalnya begini, ya, bagi yang membuat umpamanya diarsip lah umpamanya ya, pengarsipan, ya, karena dia membuat nih, yang sebelumnya sulit untuk mendapatkan arsip yang dicari dan memakan waktu yang cukup lama. Nah, dengan telah dibuatnya umpamanya Google Form atau spreadsheet gitu ya, dan apa ya, dengan waktu singkat sudah bisa ditemukan arsip namanya. Tidak memakan waktu yang panjang gitu kan. Nah, berarti ini juga dalam bentuk dia deskriptif, tapi dia sudah nampak sandingan. Nah, jadi kata optimalisasi, kata meningkat, atau perubahan kepada yang lebih baik itu tercermin di kesimpulan. Nah, tolong kebukakan data yang tadi itu. Berdasarkan pengamatankah, berdasarkan kuesioner, ya, berdasarkan pretest dan post-test kah? Nah, terserah dari apa yang dipakai di situ. Ya, nah, itu jawaban itu. Nah, sudah berapa tuh dari semua? Kesimpulannya, intinya. 3, Pak. 3 apa 4? 3 ya, boleh 3, boleh 4 ya. Ada yang dipecah tadi, ada yang digabung ya. Yang nomor 1. Nah, kemudian apalagi tadi itu? Kegiatan sudah terlaksana semua dengan baik, sudah menerapkan nilai berakhlak. Nah, masalah judul sudah dikunci ya, sudah dijelaskan dengan data-data, ada peningkatan atau ada umpamanya optimalisasi. Kemudian yang keempat, manfaat Adik-adik. Ya, bahwa kegiatan ini ya dirasakan sangat bermanfaat. Nah, kemukakan sedikit manfaatnya. Seperti tadi ada kemudahan, ada percepatan gitu kan. Nah, gitu kan. Ada umpamanya dari pasien tadi itu ketika kita yang membuat yang ada yang mengumpulkan data ya yang ke lapangan. Nah, jadi ada apa? Tidak ada lagi ada kesulitan-kesulitan gitu. Nah, itu berarti itu kemanfaatannya. Ya. Nah, manfaat itu adik-adik boleh nanti adik-adik buat umpamanya umpamanya adik-adik rinci ya. Pertama, manfaat untuk petugas kita, pribadi kita kan. Nah, kedua, manfaat untuk organisasi, Mama. Bisa boleh. Ya. Yang ketiga mungkin manfaat untuk masyarakat namanya. Kalau yang di rumah sakit tadi itu bermanfaat untuk petugas, bermanfaat untuk lembaga, bermanfaat untuk pasien atau keluarga pasien atau masyarakat. Nah, itu umpamanya manfaat itu. Jadi nampak semakin banyak manfaatnya adik-adik itu akan semakin lebih bagus deh itu. Nah, tergambar di kesimpulan. Nah, itu aja intinya. Yang lain kalau ingin menambah silahkan. Tapi yang 4 tadi itu harus nampak di kesimpulan. Karena yang kita buat dari awal sampai selesai intinya harus nampak gitu. Nah, itu kesimpulan ya. Jadi di kesimpulan itu nanti nggak usah panjang-panjang kalimatnya, pokok-pokoknya saja. Karena di dalam sudah ada penjelasan ya, ada penjelasan. Nah, kita lanjut aja dulu. Nanti silakan aja bertanya. Setelah kesimpulan masuk kepada saran. Nah, saran yang pertama tadi saran berdasarkan dari faktor penghambat kalau ada. Kalau nggak ada masalah, nggak usah dimasukkan. Nah, dari mana lagi saran itu kita ambil dasarnya? Nah, termasuk dari yang ada semua tulisan di dalam. Tadi kan ada kesimpulan itu. Nah, kita memudahkan ambil dari kesimpulan. Apa ada kesimpulan?
adik-adik ini sekarang adalah melaksanakan nilai-nilai berakhlak, kemudian mengangkat satu kegiatan. Nah, itu intinya. Jadi kegiatan itu adalah wadah untuk menerapkan berakhlak. Intinya itu. Nah, disaran. Apa yang disaran? Jadi dari di kesimpulan berakhlaknya tadi tetap